Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan fisika komputasi atau metode numerik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan studi kasus sistem persamaan linear. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab selanjutnya, yaitu tentang curve fitting atau pencocokan kurva. Ada dua metode utama dalam pencocokan kurva. Yang pertama adalah regresi, baik regresi linear, kuadratik, maupun regresi polinom. Kemudian yang kedua adalah interpolasi. Metodenya banyak nih terkait dengan interpolasi. Nanti ada interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi polinom, interpolasi Newton, dan lain sebagainya. Tapi kita hanya akan bahas yang basic-basicnya saja, atau yang paling penting dalam materi tersebut. Karena ketika kita gunakan metode, pengembangan metode itu sudah masuk pada ranah penelitian. Untuk video kali ini kita akan membahas yang pertama dari curve fitting, yaitu regresi. Kalau bedanya antara regresi dengan interpolasi nanti kita akan bahas ya setelah kita menyelesaikan materi interpolasi. Jadi hari ini kita hanya akan membahas tentang regresi. Kalau regresi sendiri, ketika ada suatu data, maka regresi ini mengikuti tren data yang ada. Jadi ketika kita punya data, maka regresi ini mengikuti data yang ada, tren data yang ada. Apabila kita buat modelnya mendekati data sebenarnya, maka dia akan memiliki akurasi yang tinggi. Tapi ketika kita jauh membuat pendekatan regresinya tidak sesuai dengan tren data, maka nilai yang akan dihasilkan akan memiliki nilai error yang tinggi. Untuk regresi linear ini salah satu tipe regresi yang paling banyak digunakan di dalam eksperimen atau praktikum di fisika, khususnya di fisika dasar. Bahkan sampai lanjut, metode regresi ini akan selalu digunakan. Jadi mohon perhatiannya untuk khusus materi bab regresi ini, karena materi regresi ini adalah materi yang paling basic, yang paling banyak digunakan dalam menganalisis atau mengolah data di dalam eksperimen atau praktikum fisika, khususnya fisika dasar. Kita langsung saja pada materi teori terlebih dahulu. Ya, judul pada pembahasan kali ini kita mulai dengan regresi linear terlebih dahulu, baru setelah itu ke kuadrat dan polinom. Kita, karena
metode regresi ataupun interpolasi adalah kaitannya dengan data, maka kita terlebih dahulu menunjukkannya dalam bentuk data ya. Misalnya ini ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y-nya ini adalah fx atau Y. Kemudian ada sebuah data hasil eksperimen misalnya. Ini punya tren datanya begini bentuknya. Ini titik-titik data ya maksudnya. Kemudian ketika kita ingin membuat regresi dari data ini, dari data tersebut misalnya ini adalah nilai regresinya. Maka di sini akan ada perbedaan antara data pengamatan atau eksperimen dengan kurva. Nah, perbedaan itu yang kita sebut sebagai error atau selisih. Ini kurva ini adalah regresi linear dengan fungsinya fungsi linear, yaitu A ditambah BXI atau pakai simbol yang lainnya tidak masalah. Kemudian untuk selisih datanya sendiri, kita ambil contoh saja. Ini yang ada pada garis, ini hasil regresi. Kemudian yang di luar garis itu adalah data aslinya. Maka untuk data asli ini kita sebut sebagai YI, posisi terhadap sumbu Y-nya. Y ini berada pada posisi XI. Kita deklarasikan XI ini adalah data X ke I. Kalau YI berarti data Y ke I. Kemudian kalau fx-nya sendiri adalah ini persamaan orde 1 ya, atau linear. Ini adalah fungsi linear atau orde 1. Ini fungsi ini merupakan A ditambah B XI. Kemudian karena di sini ada selisih ini kita sebut error. Atau
kita simbolkan dengan E. Nah, E di sini, error ini adalah selisih antara fx atau antara y dengan fx, sama saja ya. Fx pada saat i, yaitu y dikurangi dalam kurung a ditambah bxi. Sehingga nilai error ini adalah y dikurangi a dikurangi b dikali xi. Nah, ini nilai error, nilai selisih antara data dengan pendekatan fungsi linear. Kemudian dari nilai error ini, karena datanya banyak, maka kita dapat sigmakan E-nya atau ditotalkan. Sigma E ini artinya adalah sigma YI dikurangi A dikurangi B XI. Kemudian kita memiliki definisi dari yang namanya standar deviasi. Ini simpangan baku ya. Simpangan baku ini simbolnya adalah S. S ini adalah sigma E dikuadratkan. Jadi di atas ini sigma E, kita tinggal kuadratkan saja, yaitu sigma YI dikurangi A dikurangi B XI dikuadratkan. Maka kita akan mendapatkan nilai standar deviasi antara data dengan pendekatan fungsi linearnya. Ini simpangannya atau standar deviasinya. Kemudian ketika kita ingin membuat regresi linear, tentu kita ingin membuat agar selisihnya antara data dengan pendekatan linear yang kita gunakan itu memiliki kesalahan atau error yang kecil. Maka kita dapat menganalisis cara atau metode untuk meminimalkan nilai error. Nah, caranya kita misalkan simpangan baku ini atau standar deviasi ini DS diturunkan terhadap A. Ketika diturunkan terhadap A persamaan S ini, maka kita akan memperoleh negatif 2 karena A-nya negatif, sigma YI dikurangi A dikurangi B XI. Kemudian ini harus mendekati 0 agar errornya dapat kita minimalisir. Kemudian S diturunkan terhadap B, ini B-nya negatif, BXI. Ini hasilnya adalah negatif 2 sigma YI min A min B XI. Karena di sini BXI, maka ada XI. Ini juga hasilnya harus sama dengan 0. Kemudian konstanta 2-nya karena sama dengan 0, ini bisa kita hilangkan. Sehingga kita akan memperoleh dua persamaan, yaitu sigma YI dikurangi sigma A dikurangi sigma BXI, ini sama dengan 0. Dan yang kedua adalah sigma, ini YI dikali XI ya.
YI dikali XI dikurangi sigma A dikali XI dikurangi sigma B XI dikali XI, jadi XI kuadrat. Ini sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, maka kita akan memperoleh sigma A ditambah sigma B XI ini sama dengan sigma YI. Kemudian sigma A XI ditambah sigma B XI kuadrat ini sama dengan sigma YI dikali XI. Nah, jika sigma A-nya ini adalah N dikali A, maka persamaannya berubah ya, yaitu NA ditambah sigma B XI ini sama dengan sigma YI. Kemudian sigma AXI ditambah sigma B XI kuadrat ini sama dengan sigma YI XI. Nah, ini adalah sistem persamaan linear yang sudah kita bahas pekan lalu ya. Nah, apabila terbentuk sebuah sistem persamaan linear, maka kita dapat ubah sistem persamaan linear ini dalam bentuk matriks. Yang kita ubah dalam bentuk matriks, yaitu di sini N, di sini adalah sigma XI, ini berarti sigma XI, ini adalah sigma XI kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan konstanta A dan B. Hasilnya ini adalah sigma YI, sigma YI XI. Nah, ini sudah berbentuk matriks. Nah, untuk menyelesaikan matriks ini atau agar kita dapat menentukan berapa nilai A dan B-nya, maka kita harus menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Dengan salah satu metodenya adalah eliminasi Gauss. Jadi materi yang pekan kemarin ini masih kita akan gunakan terus sampai materi interpolasi juga masih kita gunakan. Nah, cara metode Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah dengan cara membuat triangular atas atau yang di bawah diagonal harus dinolkan. Ya, kita buat matriknya terlebih dahulu. Ini N sigma XI, sigma XI, sigma XI kuadrat. Hasilnya adalah sigma YI, sigma YI XI. Nah, agar sigma XI-nya 0, ini harus kita nolkan. Maka baris kedua ini harus kita kurangi dengan baris pertama, tapi baris pertamanya harus dikali dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, maka hasilnya ini N, ini sigma XI, ini tetap sigma YI, atau ini digeser posisinya karena panjang nanti persamaannya. Nah, di sini sigma XI dikurangi dengan N dikali sigma XI dibagi N. N sama N-nya bisa dicoret, sehingga sigma XI dikurangi sigma XI hasilnya adalah 0. Nah, kemudian yang kolom berikutnya, sigma XI kuadrat, ya ini tidak 0 ya, sigma XI kuadrat dikurangi baris pertama dikali dengan XI bagi N. Berarti di sini
1 per N. Nah, kemudian sigma XI dikali sigma XI, artinya berarti sigma kuadrat ya, sigma XI kuadrat. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya, ini adalah sigma YI XI. Kemudian dikurangi dengan baris pertama yaitu sigma YI. Kemudian dikali dengan XI dan N. Berarti di sini 1 per N. Ini sigma XI dikali sigma YI. Ini matriknya ya. Ini panjang. Nah, kita sudah mendapatkan sekarang. Ini kurang pas posisinya. Sigma YI. Nah, setelah terbentuk triangular atas, ini sudah triangular atas karena ukuran matriknya 2x2, maka kita dapat menentukan nilai B terlebih dahulu, yaitu di sini sigma XI kuadrat dikurangi 1 per N, sigma XI dikuadratkan dalam kurung kuadrat, ini dikali dengan B. Ini hasilnya adalah yang sampingnya ya, yaitu sigma YI XI dikurangi 1 per N, sigma XI, sigma YI. Nah, sehingga kita dapatkan nilai B-nya di sini adalah sigma YI XI, atau kita tukar juga tidak masalah. Sigma XI YI dikurangi 1 per N, sigma XI dikali sigma YI. Kemudian kita bagi dengan sigma XI kuadrat dikurangi 1 per N, sigma XI dalam kurung kuadrat. Nah, kalau dua ruas ini kita kalikan dengan N dibagi N, maka nanti kita akan memperoleh N dikali sigma XI YI dikurangi N bagi N habis, dikurangi langsung sigma XI sigma YI. Kemudian dibagi dengan N sigma XI kuadrat dikurangi N bagi N nya habis juga. Ini adalah sigma XI kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan konstanta B-nya. Atau kalau di kurvanya disebut gradien. Ini yang disebut dengan gradien. Jadi gradiennya rumusnya adalah ini. Setelah kita dapat konstanta B, kita juga dapat menentukan konstanta A-nya, yaitu dari persamaan pertama yang atas dalam matrik ini, yaitu N dikali A ditambah dengan B dikali sigma XI. Ini hasilnya adalah sigma YI. Maka kita dapat menentukan nilai A ini adalah sigma YI dikurangi B dikali sigma XI. Sehingga A-nya adalah sigma YI dibagi N atau 1 per N
dikurangi dengan B dibagi N juga dikali dengan sigma XI. Dengan B-nya adalah gradiennya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A dan B dari persamaan linear atau fungsi linear regresi yang mendekati nilai data. Nah, ini yang sering kita gunakan di dalam analisis praktikum fisika dasar, yaitu menentukan konstanta A dan B-nya, khususnya B yaitu gradiennya. Setelah kita menganalisis regresi linear, berikutnya kita akan masuk kepada materi lanjutannya, yaitu regresi kuadratik. Nah, bedanya hanya di fungsi pendekatannya saja. Pendekatan di sini menggunakan fungsinya adalah A ditambah B XI ditambah C XI kuadrat. Hanya ditambahkan satu suku, yaitu CXI kuadrat. Kemudian kita dapat menentukan nilai errornya. E-nya di sini adalah YI dikurangi F X pada saat I, yaitu YI dikurangi A ditambah BXI ditambah CXI kuadrat. Sehingga nilai errornya adalah YI dikurangi A dikurangi BXI dikurangi CXI kuadrat. Dari sini kita dapat menentukan nilai standar deviasinya atau simpangan bakunya, yaitu adalah S. Jadi S-nya adalah sigma E kuadrat. Ini standar deviasinya ya. Itu sigma E kuadrat. E-nya di sini YI dikurangi A dikurangi BXI dikurangi CXI kuadrat. Kemudian dikuadratkan. Untuk meminimalkan nilai error, maka kita akan buat turunan S terhadap masing-masing konstanta ini sama dengan 0. Misalnya S terhadap A ini negatif 2 sigma EI dikurangi A dikurangi BXI dikurangi CXI kuadrat. Ini sama dengan 0. Kemudian turunannya terhadap B. Turunannya terhadap B di sini negatif 2 sigma YI dikurangi A dikurangi BXI dikurangi CXI kuadrat. Nah, maka di sini dikalikan dengan XI sama dengan 0. Kemudian S terhadap C negatif 2 sigma YI dikurangi A dikurangi BXI dikurangi CXI kuadrat dikali dengan XI kuadrat. Ini juga harus sama dengan 0.
Dari sini kita akan memperoleh matriks. Nah, sebelum matriks kita tulis dulu persamaan linearnya. Yaitu di sini adalah sigma YI kemudian dikurangi dengan sigma A dikurangi dengan sigma BXI dikurangi sigma CXI kuadrat, ini sama dengan 0. Kemudian berikutnya sigma YIXI dikurangi sigma AXI dikurangi sigma BXI kuadrat dikurangi sigma CXI pangkat 3 sama dengan 0. Berikutnya sigma YI XI kuadrat kemudian dikurangi sigma A XI kuadrat dikurangi sigma B XI pangkat 3 dikurangi C XI pangkat 4 sama dengan 0. Nah, sigma A ini adalah N dikali A, kita pindah ruaskan jadi positif. NA ditambah sigma BXI ditambah sigma CXI kuadrat ini sama dengan sigma YI. Baris berikutnya sigma AXI ditambah sigma BXI kuadrat ditambah sigma CXI pangkat 3 ini sama dengan sigma YI XI. Kemudian sigma A XI kuadrat ditambah sigma B XI pangkat 3 ditambah sigma C XI pangkat 4. Ini hasilnya adalah sigma YI XI kuadrat. Kemudian kita ubah dalam bentuk matrik. Maka matriknya di sini adalah N sigma XI sigma XI kuadrat sigma XI kuadrat sigma XI pangkat 3 sigma XI kuadrat sigma XI pangkat 3 sigma XI pangkat 4 kemudian dikali dengan A, B, dan C. Ini hasilnya adalah sigma YI XI sigma YI XI kuadrat. Nah, ini bentuk ini adalah bentuk sistem persamaan linear. Ini dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Nah, dan begitu juga untuk regresi kubik, regresi pangkat 4, regresi pangkat n atau polinom. Ya, persamaannya tetap polanya seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang orde 1, ini persamaan orde 1, NXI, XI, dan XI kuadrat dikali dengan AB, hasilnya sigma YI XI. Ketika ordenya 3 kali 3, persamaannya ini hanya menambahkan dengan XI kuadrat, maka diperoleh polanya teratur seperti ini. Jadi untuk polinom berapapun dapat kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss. Jadi metode regresi
Linear, kuadrat, atau polinom itu pendekatannya adalah dengan eliminasi Gauss. Jadi masih menyangkut dengan metode yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan untuk regresi ini adalah agar kita dapat menentukan nilai A, B, dan C. Ataupun kalau ordenya 4x4 sampai D dan seterusnya. Atau kita ganti simbolnya dengan A0, A1, A2, A3, dan seterusnya supaya tidak ada batas. Kalau pakai ABC ya terbatas ya, huruf sampai Z saja. Jadi intinya ABC ini adalah konstanta yang akan kita cari. Ya, kalau untuk fisika dasar, ya, kebanyakan kita gunakan hanya sampai orde 1, yaitu hanya menentukan nilai A dan B saja. Demikian untuk konsep dasar regresi baik linear maupun kuadrat, ataupun bisa dikembangkan menjadi polinom. Berikutnya kita akan membahas pemrograman Python untuk regresi linear dengan studi kasus tertentu.